Oke Kiddos, kita lanjut ya mengenai malam Lailatul Qadar ini. Kita akan mendengar cerita asal muasal bagaimana malam Lailatul Qadar itu bisa dibandingkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kisah ini bisa dilihat dalam kitab Musyafaqatul Qulub karangan Al-Ghazali. Jadi dikisahkan pada saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya di bulan Ramadan. Nah, lalu Rasulullah bercerita tentang seorang nabi yang bernama Sam'un Gozi ya. Sam'un Gozi ini termasuk cerita dalam kisah Israiliyat. Israiliyat itu adalah kisah-kisah jauh dari sebelum zaman Nabi Muhammad lahir, khususnya mereka ada beredar di kalangan Israel. Nah, sebagaimana yang kita pelajari kemarin, jika nabi-nabi itu banyak ya, yang wajib kita ketahui hanya 25, dan nama Sam'un Gozi ini tidak tercantum dalam 25 nabi. Ya, Sam'un Gozi ini adalah nabi yang diutus kepada bangsa atau Bani Israel atau Israel. Jadi kalau orang-orang Israel itu akan banyak sekali tahu tentang nabi-nabi yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Bagaimanapun juga mereka adalah bangsa yang terdahulu ya. Mereka memiliki kitab duluan juga, terdahulu juga ya. Mereka memiliki Torah ya, Jabur, dan kisah-kisah yang lain bisa kita dapatkan. Tapi itu tadi, kita tidak bisa mendapatkan komplit kecuali dari kitab-kitab karangan-karangan seperti ada tadi Musyafaqatul Qulub karangan Al-Ghazali, lalu juga ada Kisahul Anbiya ya. Kisahul Anbiya, di situ banyak kisah-kisah para nabi yang kalian bisa dapatkan. Nah, kita lanjut ya. Jadi kisah Nabi Samun sendiri adalah berasal dari cerita Nabi Muhammad yang menceritakan tentang salah seorang nabi yang hidup pada zaman Romawi. Beliau adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nah, Nabi Samun memiliki beberapa nama ya. Dalam bahasa Arab beliau disebut Syamshawan ya, atau Syamun. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson, sedangkan dalam bahasa Tiberias disebut Shimson. Lalu dalam kitab Nasrani disebut Samson ya. Nama Syamun sendiri yang berasal dari kata matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Gazi atau Gaza, Palestina sekarang. Lalu namun Nabi Samun memiliki mukjizat, yaitu mukjizatnya bisa melunakkan besi dan bisa merobohkan istana ya. Cerita tentang Samun ini merupakan cerita Israiliyat yang diceritakan oleh turun-temurun jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW terlahir ya. Khusus untuk kita kaum muslimin, ada hadis yang mengatakan ya, kita tidak bisa menganggap cerita ini benar, kisah Israiliyat itu juga kita tidak bisa mengatakan kisah ini adalah dusta. Cukup apa yang kami percaya dengan apa yang diturunkan kepadaku, dan kamu percaya dengan apa yang diturunkan kepadamu. Jadi tidak apa-apa ya. Oke. Lalu dikisahkan Nabi Samun itu berperang ya, melawan bangsa yang menentang ketauhidan atau ketuhanan Allah ya. Ketuhanan Allah itu zaman dulu banyak ditolak oleh orang-orang zaman dahulu. Nah, ketangguhan dan keperkasaan Nabi Samun dipergunakan untuk menentang kaum kafirin saat itu ya, yakni Raja Israel yang tidak mengakui ketuhanan Allah. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Samun, karena saking jagonya Nabi Samun itu kuat ya. Kalau beton ditonjok roboh, besi bisa jadi lunak, dikenain pedang nggak bisa. Jadi susah sekali ya untuk menaklukkan Nabi Samun. Berbagai upaya dilakukan ya atas para penasehatnya raja. Lalu diumumkan barang siapa yang bisa menangkap Sam'un Gozi akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang banyak. Ya, singkat cerita, Nabi Sam'un itu terperdaya oleh istrinya. Karena saking sayang sama istrinya, karena saking cinta sama istrinya, Nabi Sam'un menceritakan kelemahannya. Beliau berkata, jika ingin menangkapku tuh gampang, tinggal gunting rambutnya, lalu ikat deh, pasti aku sudah tidak bisa melawan lagi. Akhirnya Nabi Samun betul-betul diikat oleh istrinya dan rambutnya dipotong saat ia tertidur. Nah, lalu dibawalah Nabi Samun ke hadapan raja oleh istrinya dan kerabat-kerabatnya. Mereka berkhianat. Lalu Nabi Samun disiksa ya oleh raja itu, dibutakan matanya, lalu diikat dan dipertontonkan kepada masyarakat di sana ya. Karena diperlakukan sedemikian buruk,
Nabi Sam'un berdoa kepada Allah. Beliau berdoa dengan dimulai bertaubat, mohon ampun, ya. Lalu kemudian Nabi Sam'un memohon pertolongan Allah dan doa Nabi Sam'un dikabulkan. Ya, tiba-tiba jadi kuat lagi, lalu istana rajanya beserta seluruh masyarakatnya dan istrinya dan kerabat-kerabat yang berkhianat dihancurkan, ya. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah akan menebus dosa-dosanya dengan berjuang menumpas kebatilan, ya, yang lamanya 1000 tahun. As you know, menumpas kebatilan, menumpas kemusyrikan itu juga termasuk ibadah, ya, berjuang di jalan Allah fisabilillah. Ketika Rasulullah selesai menceritakan cerita Nabi Sam'un yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, aku juga mau untuk bisa beribadah dalam 1000 bulan." Lalu Rasulullah berdiam diri sejenak, kemudian malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, yang jika mendapatkannya maka malam itu lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan. Nah, pada kitab Kisahul Anbiya dikisahkan Rasulullah tersenyum, ya, tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah salah satu sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua nabi dan rasul dikumpulkan bersama umat-umatnya masing-masing dan masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang membawa pedang yang tidak memiliki pengikut satupun dan beliau masuk ke dalam surga. Dia itu adalah Sam'un Ghazi." Demikianlah kisah tentang malam 1000 bulan dan bagaimana malam 1000 bulan itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan. Adios, assalamualaikum.